Shalom keluarga damai, kita kembali dalam Samas 7 Oktober 2021. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Tema renungan hari ini adalah waspadalah. Bacaan terambil dari Ibrani 3 ayat ke-7 hingga 19. Namun saya akan bacakan hingga ayat 14 saja. Ibrani 3 ayat ke-7 hingga 14. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga damai, mari kita melihat kembali peristiwa di mana bangsa Israel mencobai dan murtad dari Tuhan. Mari kita baca Keluaran 17 ayat yang pertama hingga ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu, yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah firman Tuhan. Keluarga damai, bangsa Israel yang melihat langsung mujizat-mujizat dan penyertaan Tuhan seharusnya taat dan percaya sepenuhnya pada Tuhan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di saat mereka kesulitan, justru mereka bertengkar dan bahkan menyalahkan Tuhan.
Peristiwa ini membuat Tuhan murka dan menghukum bangsa Israel angkatan itu. Tertulis dalam Ibrani 3 ayat 10 dan 11. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Hukuman bagi bangsa Israel angkatan itu adalah kebinasaan. Mereka semua mati di padang gurun. Hanya keturunan merekalah yang menikmati tanah perjanjian. Keluarga damai, waspadalah. Bangsa Israel yang melihat langsung mujizat dan penyertaan Tuhan saja bisa jatuh dalam dosa murtad dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita saat menghadapi tantangan atau pencobaan hidup? Ingat dan rasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bersyukurlah tiap hari atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Baiklah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, agar tetap taat dan percaya akan penyertaan Tuhan dalam segala kondisi, baik itu kelimpahan maupun kesusahan, sehat maupun sakit, dan saat bersuka maupun berduka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas renungan hari ini yang mengingatkan kami agar selalu taat dan berpegang teguh padamu setiap waktu. Amin.